Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mampu melihat Allah. Nah, kapan kita bisa melihat Allah sang pencipta langit dan bumi? Ayat Al-Quran maupun hadisnya pernah menyinggung perkara kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana? Tentunya di akhirat kelak. Digambarkan dalam surat Al-Qayyimah ayat 22 sampai ayat 23. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, kalau Al-Qur'annya adalah wujuhi yauma idin nadiroh. Jadi wujuhi yauma idin nadiroh. Artinya wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri karena memandang Tuhannya. Dilanjutkan lagi ayat yang ke-23. Ala rabbiha nadiroh. Menurut tafsir tahlili dalam Quran di Kementerian Agama, ayat di atas merujuk pada calon penghuni surga. Jadi Imam Nawawi radhiyallahu an dalam Sahih Muslim menambah penghuni surga tersebut akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara nyata tanpa ada dinding pembatas atau hijab. Perihal tersebut diserupakan Imam Nawawi seperti melihat bulan. Namun yang diserupakan adalah cara melihatnya bukan dalam artian menyamakan Allah dengan bulan tersebut. Jadi keterangan di atas ini juga dijelaskan dalam salah satu hadis Sahih Muslim. Menurut hadis tersebut, ketika penghuni surga sudah masuk surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan nikmat yang ingin ditambahkan untuk mereka itu apa. Mereka menjawab, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami ya Allah? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke surgamu ya Allah? Menyelamatkan kami dari neraka ya Allah. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, kemudian Allah membuka hijabnya, maka mereka tidak diberi sesuatu yang lebih mereka sukai daripada kenikmatan, melainkan melihat Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah membaca surat, yaitu surat Al-Qaf ayat 35. Kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ragu, tanpa syak dan hijab, itulah yang disebut sebagai kebahagiaan yang hakiki atau kebahagiaan yang sempurna. Ditegaskan dalam surat Yunus ayat 26, hadiah tersebut ditujukan untuk penghuni surga yang berbuat baik di dunia. Jadi surat Yunus ayat 26 yang artinya bagi orang-orang yang berbuat baik, yaitu pasti ada pahala yang terbaik di surga. Dan tambahnya kenikmatan melihat Allah. Wajah-wajah mereka tidak
ditutupi debu hitam, tidak pula diliputi kehinaan. Mereka itulah para penghuni surga. Jadi ciri-ciri orang yang masuk surga. Imam As-Suyuti pernah menafsirkan hadis tentang ru'yatullah atau melihat Allah bagi orang-orang mukmin. Jadi orang-orang mukmin tersebut berada di dalam surga, namun Allah tidak akan di dalam atau di luar surga. Karena Allah bukan benda yang mempunyai bentuk ataupun ukuran. Dia ada tanpa tempat dan tanpa arah. Jadi terangnya yang disepakati oleh kitab Al-Bari, Al-Fat Al-Bari. Jadi Masya Allah, jadi nanti kita hamba Allah, umat Muhammad, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti akan melihat Allah. Makanya ada amalan-amalan yang kita harus lakukan sehingga kita luput dari siksa api neraka, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqah jariyah au ilmu yuntaqah bih au wa idza solih tad'ulahu. Jadi ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yaitu yang pertama adalah sedekah jariyah. Maka saudaraku, marilah kita berniat untuk bersedekah semampu kita. Karena apa? Sedekah jariyah itu nanti akan menolong kita dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dan kemudian dilanjutkan lagi perkara yang kedua, yaitu ilmu yang bermanfaat, dan perkara yang ketiga yang terakhir adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi marilah kita sama-sama introspeksi diri kita agar supaya kita mempunyai bekal nanti di akhirat, bekal nanti di alam kubur, bekal nanti untuk pertanggungjawaban kita kepada Allah. Kan kita semua nanti akan kepingin melihat Allah yang sebenar-benarnya, melihat Allah yang hak. Dengan cara apa? Ya Rasulullah bersabda, perbanyaklah sedekah jariyah. Kita sisihkan uang kita semampu kita untuk berjariah. Mungkin menyumbang masjid, menyumbang majlis-majlis ilmu dan lain sebagainya. Bikin pesantren, meskipun 1 sak semen, meskipun 5.000, 10.000, yang penting konsisten dan ilmu yang bermanfaat. Makanya saudaraku, jangan pelit ilmu. Balihu anni walau ayat. Jadi sampaikan ilmumu walaupun 1. Terutama kita sampaikan kepada anak istri kita.
nanti anak istri kita, anak kita akan punya anak dan akan menyampaikan ilmu lagi ke cucu kita dan seterusnya. Itulah yang namanya ilmu jariah. Dan kita didik anak kita menjadi anak yang soleh. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya berguru kepada Allah selain berguru, kita harus iqra, kita harus membaca. Membaca apa? Membaca ciptaan Allah, ciptaan Sang Pencipta langit dan bumi di sekeliling kita. Seperti kemarin yang saya ceritakan, bagaimana Allah menciptakan jantung yang tidak pernah tidur. Tiap detik, tiap menit berdetak. Kita manusianya tidur tapi jantungnya tetap berdetak. Nah itu kalau ciptaan manusia kira-kira bisa atau tidak. Allah menciptakan yang seperti kemarin saya ceritakan, menciptakan bulu rambut, menciptakan kuku. Kenapa bulu rambut dengan kuku bisa panjang? Allah menciptakan gigi kita. Kenapa gigi kita tidak bisa panjang? Ya untuk apa kita belajar? Kita berguru kepada Allah. Tujuannya adalah satu, supaya kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Di dalam setiap Jumat, setiap khutbah Jumat, khotib selalu mengingatkan, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi jelas sekali kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi orang-orang yang bertakwa sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang surga. Jadi surga di dalam Islam itu pasti. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah." Jadi setiap umatku akan masuk surga illa man abah, kecuali yang menolak. Terus dilanjutkan, man ato'ani dakhalal jannah wa man aso'ani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku dia menolak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup ini pilihan, saudaraku. Kalau kita kepingin masuk surga, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, kepingin menikmati nikmatnya surga, ikutilah, taatlah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Menjalankan apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita contoh, kita lakukan.
Jelas hadis ini menyatakan man ato'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku. Nah, maksudnya taat kepadaku adalah mengikuti segala aturan, mengikuti tingkah laku Rasulullah. Jelas akan masuk surga. Nah, kalau kita tidak kepingin masuk surga, ya tidak usah taat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya di Al-Quran itu banyak sekali tanda-tanda kemahaan Allah. Kalau mengapa Allah memberi nama surat di dalam Al-Quran itu surat An-Nahl. Coba pelajari itu ilmu lebah. Di mana lebah itu mencari nafkah atau mencari makan. Lebah itu mencari makan dengan saripati dari bunga. Jadi lebah itu mencari makanan itu yang terbaik. Kemudian apa? Menjadi madu. Madu itu bermanfaat untuk manusia. Jadi banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda bahwasanya Allah itu ada di sekitar lingkungan kita. Jadi marilah kita sama-sama musahabah. Kita berintrospeksi diri, kita menata diri kita. Tujuan kita bukan dunia, tapi tujuan kita adalah di akhirat nanti kelak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini ada Abuya RR77. Mungkin Abuya bisa menambahi. Silahkan, tafadhol Abuya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, judul yang dibuat ini sangat menarik sekali. Berguru kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau judul ini dibuat, ya, memang kita ketahui di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Allah itu sumber ilmu. Maka dikatakan di dalam surat Ali Imran ayat 7, ya, warasukina bi ilmi yaquluna amana bihi qulumin indi rabbina wa ma zakaru ilal ulul albab. Bahwa dikatakan segala pengetahuan itu berada di sisi Allah, atau segala pengetahuan itu berasal dari Allah. Bahkan dari Anas bin Malik, dia mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Untuk kita seorang muslim, Islam mengajarkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu, untuk senantiasa yaitu belajar. Nah, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jazirah Arab, maka dikenal sebagai zaman jahiliyah. Jahiliyah itu, konteks kata jahiliyah itu selain adalah zaman kegelapan, juga zaman kebodohan. Nah, ini selain zaman kegelapan kebatilan, juga disebut zaman kebodohan. Kenapa disebut zaman kebodohan? Karena kultur Jazirah Arab itu bersuku-suku. Setiap suku-suku itu saling bersaing. Apalagi Jazirah Arab dikenal sebagai padang gurun yang tandus. Ya, sangat sulit sekali untuk mencukupi ekonomi. Jangankan untuk keluar, ya, apalagi menuntut ilmu, ya. Untuk keimanan saja mereka sudah terpecah-pecah.
Padahal jelas suku Jumhur mengikuti milah Ismail, suku Quraisy mengikuti milah Ismail. Tetapi karena terjadi kebodohan-kebodohan akibat kurangnya membaca, akibat kurangnya belajar, maka mereka tergelincir menyembah Lata dan Uzza. Maka Allah utus seorang anak manusia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Nah, sejak Nabi Muhammad lahir sehingga umur 40 dijadikan diutus sebagai nabi, maka manusia di jazirah Arab dari zaman kejahilan, kebodohan, kebatilan masuk ke zaman penerangan. Maka ayat pertama itu diturunkan adalah Iqra, bacalah. Kalau digeneralkan kata Iqra itu, kita disuruh memahami Allah memberikan anugerah yang terbesar bagi umat manusia, yaitu akal dan pikiran. Maka gunakanlah akal itu dengan baik-baik, yaitu dengan jalan menuntut ilmu. Orang yang tidak berilmu cenderung akan masuk ke dalam keingkaran dan kemungkaran, ya. Karena mereka tidak ada pengetahuan. Disuruh solat, tapi tidak tahu esensi solat. Disuruh baca Al-Quran, tapi tidak tahu esensi baca Al-Quran. Disuruh puasa. Nah, Allah mengatakan, gunakan pikiran kamu. Apalah takilun. Kita bukan robot. Robot tidak ada pikiran. Robot itu disetting, ada chipnya. Ketika chip itu dipasangkan, maka dia akan berbuat sesuai dengan apa yang kemauan si penciptanya. Kalau kita tidak, manusia diberikan oleh Allah yaitu free will. Apa itu free will? Pilihan bebas untuk memilih. Maka supaya tidak tergelincir dalam pilihan bebas tadi, Allah beri pernyataan-pernyataan di dalam firman-firman-Nya agar berbuat, berpikir, bertindak dengan sesuai perintah. Nah, bagaimana kalau kita tidak bertindak sesuai dengan perintah Tuhan? Ini tidak ada masalah. Allah katakan, silakan. Barang siapa yang dapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk diri. Barang siapa yang mendapatkan kesesatan, maka kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Maka kalau Anda berbuat sesat, ya tidak ada masalah. Ya. Tetapi ingat, setiap keputusan itu ada konsekuensinya. Barang siapa yang patuh kepada Allah, surga balasannya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, neraka balasannya. Silakan memilih. Nah, makanya itu supaya kita tidak tergelincir, maka Allah suruh kita menggunakan akal pikiran. Supaya kita bisa belajar. Makanya menuntutlah ilmu. Bacalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran terkandung perintah-perintah, pengetahuan-pengetahuan, sejarah-sejarah. Bacalah hadis. Dengan membaca hadis kita tahu tentang hukum-hukum, norma-norma dan aturan-aturan dalam hidup. Maka sama dengan sekarang, kalau kita analogikan, orang yang tidak pernah mau belajar maka disebut sebagai orang terbelakang. Nah, kita bukan terbelakang, ya, karena kita diperintahkan untuk menggunakan akal dan pikiran. Nah, orang yang terbelakang cenderung mudah ditipu. Nah, ini, ya, sama dengan manusia. Manusia yang kemudian tidak pernah belajar, tidak pernah kemudian membaca kitab-kitab suci, ya, itu akan mudah ditipu oleh setan. Setan datang dalam pikirannya membisikkan, "Hei manusia, buatlah kejahatan, karena kejahatan itu indah sekali, nikmat sekali." Tetapi karena kita tidak ada pengetahuan di dalam, kalbu akan berkata, "Ya sudah, ikuti saja, ikuti saja." Nah, inilah pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu, ketika ada ilmu maka keimanan bertambah. Bisa kita buktikan, para ilmuwan-ilmuwan terbaik di dunia, ketika dia membuktikan satu penemuan, akhirnya apa? Mereka menjadi mu'allaf. Kenapa? Ketika dia melakukan satu penelitian, ternyata Anda ditemukan satu pengetahuan yang baru. Apa yang terjadi? Pengetahuan yang baru itu ternyata ada di dalam Al-Quran. Makanya mereka tidak mau lagi mengikuti, ya, ajaran-ajaran yang lama. Mereka kemudian masuk ke dalam Al-Quran, masuk ke dalam Islam. Nah, inilah
Maka disebutkan orang-orang Islam itu sebenarnya adalah orang-orang yang cerdas. Kita tidak sama dengan umat-umat yang lain yang malas membaca, yang tidak ada perintah membaca, yang tidak ada perintah untuk menggunakan akal. Ya. Coba di mana ada kitab yang memerintahkan perkataan seperti ikra, bacalah, apalah takilun, apalah tatangkarun, tidak ada, saudara. Ya. Maka ini kita bersyukur kepada Allah atas kita dikurniakan untuk menjadi seorang muslim. Nah, maka ketika Allah telah mengaruniakan kita menjadi seorang muslim, maka beribadahlah dengan baik, belajarlah dengan baik, ya, sehingga kesalahan-kesalahan dalam beribadah ketika kita telah belajar, oh ini tidak boleh dilakukan, oh ini kalau misalnya tertinggal sholat ada cara gantinya, tertinggal puasa ada cara gantinya, sehingga kita menuju ke kesempurnaan di dalam beribadah. Nah, itulah pentingnya ilmu tadi. Ya, ini hanya sedikit yang saya sampaikan. Ya, ini topik yang diangkat oleh Ustaz Nurdin. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kita dan kaum muslimin lainnya, baik yang ada di TikTok, di YouTube, Twitter dan lain-lain. Semoga semakin kita bertambah umur, semakin kuat pemahaman kita tentang keimanan. Dengan cara apa? Dengan cara banyak belajar, banyak membaca, banyak mendengar. Jangan kemudian ketika kita mendengarkan pengajian, tidak tertarik. Seakan-akan kita lebih tahu. Ternyata di dalam pengajian tadi, ya, ada pengetahuan-pengetahuan fikih di dalamnya. Ketika berzina, untuk menebus dosa zina tadi apa yang dilakukan ada di fikih. Ketika kemudian kita melakukan sumpah palsu, cara untuk menebusnya apa ada di fikih. Nah, bagaimana Anda tahu tentang pengetahuan ini sementara Anda tidak mau mendengar, tidak mau membaca? Nah, itu gunanya pengetahuan. Oke, hanya sekian sedikit saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang nanya baju pula. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Iya, ada yang sampai nanya ini kopiahnya Pak Ustaz, bajunya. Banyak fansnya Ustaz Kombinatu. Masya Allah. Iya. Enak aja mau beli kopiah Pak Ustaz. Kopiah ini murah harganya ini. Yang penting itu kalau hati kita lurus, apa saja yang dipakai itu kelihatan menarik. Iya, benar sekali. Alhamdulillah. Silakan dibesarkan lagi Ustaz Nurdin ya. Saya di koma kecil saya. Barangkali ada pertanyaan tentang tema pada malam hari ini, silahkan. Mungkin ada yang menambahi, silahkan. Di intinya adalah kita belajar sama-sama untuk apa? Kita yaitu berguru kepada Allah. Berguru kepada Allah adalah guru yang sebenar-benarnya guru. Kenapa demikian? Karena Allah menciptakan Nabi, Allah menciptakan sahabat, Allah menciptakan tabi'in, Allah menciptakan ulama. Itulah yang kita sebenarnya kurang memahami. Kadang kita mengagung-agungkan ciptaan Allah. Ya, banyak fenomena yang ada di zaman sekarang ini, yaitu menuhankan selain Allah, yaitu menuhankan pangkat dan jabatan,
menuhankan harta benda, menuhankan nafsu, apalagi menuhankan manusia. Sama-sama manusia dituhankan. Dan jelas tidak masuk akal. Jadi marilah kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Tujuannya bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Tujuannya adalah untuk kita sendiri. Seperti yang saya terangkan tadi di hadis Rasulullah, bahwasanya umatnya Rasulullah itu tanpa terkecuali pasti masuk surga. Ilaman aba, kecuali yang tidak mau. Nah, karena apa? Karena hidup ini pilihan. Nah, syaratnya mau gimana? Ya jelas mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai bangun tidur sampai tidur. Wah, Islam ini banyak aturan. Lebih baik kita tidak usah masuk Islam, masuk kamar mandi aja diatur. Mau tidur diatur, mau makan diatur, dan lain sebagainya. Nah, aturan itu bukan untuk Allah. Aturan itu bukan untuk Rasulullah. Aturan itu untuk diri kita sendiri. Baik ditinjau dari segi kedokteran maupun ditinjau dari segi kesehatan, mau ditinjau dari segi apapun. Karena apa? Ini yang memerintahkan, ini yang mewahyukan adalah yang menciptakan langit dan bumi. Dan aturan ini bukan aturan manusia, tapi aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dibilang la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Jadi kita pandai-pandai bersyukur. Maksudnya bersyukur adalah bilisan baru dipraktekkan. Ini misalkan kita dikasih pulsa oleh Allah. Gimana caranya kita mensyukuri pulsa? Ya jelas kita manfaatkan pulsa itu dengan sebaik-baiknya. Itu namanya kita mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita berupa pulsa. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita berupa rezeki, misalkan berupa uang, ya seperti yang saya katakan tadi, taruhlah di kotak amal semampunya. Kenapa? Karena amal jariah itu nanti akan menolong kita di akhirat kelak, di yaumil hisab, di alam kubur, dan nanti amal jariah itu akan menolong kita ke jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Kalau memang bisa saya jawab sekarang, saya akan jawab. Kalau memang tidak bisa, nanti saya akan tanya sama guru-guru yang mengerti. Silahkan. Gimana? Moderator kok diam? Moderator? Mana moderator?
Saya Ustadz. Oke, moderator itu coba ditanyakan apakah ada yang pertanyaan dari kawan-kawan atau dari Ratih aplikasi. Silakan. Host aja lah host. Biarkan saya nggak mau. Dina ambil alih dulu Dina. Jangan suruh host. Din, Gimana lah? Dina. Oke lah, kawan-kawan kalau ada yang bertanya kepada Ustadz Nurdin, baik yang ada di bawah, baik yang ada yang lagi nonton di aplikasi YouTube, Twitter, dan kemudian FB, silakan untuk bertanya. Ya. Tanyalah sepuas-puasnya, jangan malu-malu, karena kalau malu-malu berarti kita tidak dapat ilmu. Ya, manfaatkan keberadaan ustadz-ustadz kita supaya apa yang tidak kita ketahui sehingga kita menjadi tahu dan berguna untuk ke depan, baik dalam kita beribadah, baik dalam kita bertingkah laku. Silakan. Rati, ada yang mau ditanyakan, Rati? Ya Kak, Assalamualaikum kakak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa arti dari juriat Nabi Kak? Suriat Silakan Nabi. Ustadz Nurdin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Duriyah itu keturunan. Ada darah daging Rasulullah. Tapi ingat, mengapa Allah mewafatkan turunan Rasulullah dari laki-laki? Nah, itu yang penting perlu kita ketahui. Karena ya Allah itu takut umat Rasulullah atau hamba Allah ini mengkuduskan keturunan Rasulullah. Takutnya nanti akan disembah. Kenapa? Kebiasaan manusia di dunia ini sering menuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak fenomena-fenomena di luaran sana. Ada yang menyembah kuburan, ada yang mengkultuskan kiai atau ulama dan lain sebagainya. Padahal jelas dikatakan al ulama'u warasatul anbiya. Jadi ulama itu penerus apa? Penerus ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang Rasulullah ajarkan. Jadi yang namanya duriyah itu adalah keturunan Rasulullah. Tapi keturunan Rasulullah itu dari perempuan, yaitu Fatimah. Itu Ratih. Ya, saya tambahkan sedikit, ada perbedaan antara zuriyah dan habaib, ya. Jadi betul yang dikatakan oleh Ustaz Nurdin tadi, zuriyah itu dinisbatkan kepada keturunan langsung dari Rasulullah. Karena kata zuriyah ini berasal dari zarah. Ingat, kata zuriyah berasal dari zarah, yang berarti adalah benih atau benda sangat kecil. Ya, benih manusia alias keturunan. Kata ini mengandung ya secara general yang meliputi setiap orang yang lahir dari keturunan Nabi. Nah, ini dia. Maka dinisbatkan kepada Fatimah. Karena anak dari Rasulullah itu ya, yang perempuan yang mempunyai anak itu Fatimah.
Nah, kemudian ada kata habaib. Nah, kata habaib ini disebut diidentikan dengan ahlul baib. Nah, ahlul baib ini siapa? Anak-anak Fatimah yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, anaknya siapa? Ada Hasan dan ada Husain. Ya, ini yang kemudian disebut sebagai habaib. Ya, nah, jadi perkataan zuriyah itu secara spesifik ditujukan kepada Fatimah, sementara perkataan habaib ditujukan kepada keturunan dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Nah, itu mungkin sedikit tambahan. Silakan. Ada lagi Ratih yang mau ditanyakan? Belum kah? Belum ada. Oke. Atau kawan-kawan yang lain yang typing di bawah, yang lagi nonton di bawah, kalau ada pertanyaan silakan, ya. Gunakan kesempatan untuk bertanya sebanyak-banyaknya kepada Ustadz kita Wonggiri, sehingga nanti ada ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kemudian kita dapatkan dari Ustadz. Jadi saudaraku, mungkin habis kajian ini insya Allah filenya akan saya kirim di grup keluarga Aumi, di WA grup. Jadi nanti sambil bisa dibuka-buka dan dipelajari. Mungkin kalau belum mengerti silahkan nanti ditanyakan kembali. Jadi alhamdulillah filenya sudah net. Jadi nanti insya Allah akan saya kirim. Silahkan dipelajari. Nah, ini juga hati-hati mengenai perkataan habaib, ya, karena banyak sekali sekarang temuan-temuan orang-orang yang mengaku sebagai habaib, ya. Ada yang kemudian menjual kuburan dengan harga sekian, ada yang memperjualbelikan nasab, ya. Nah, ini hati-hati ini, ya. Jangan kemudian kalau dia berkata saya adalah habaib, maka harus jelas ranji keturunannya, sampai tidak ranjinya kepada Fatimah, ya, atau dari jalur Hasan dan Husain. Nah, ini sedang terjadi polemik besar-besaran di Nusantara, ya. Ada keturunan Pak Alwi, ya, yang kemudian ketika dites DNA tidak sesuai dengan DNA dari Rasulullah. Nah, yang jelas kita tidak masuk kepada konteks ini, ya, karena ini agak sensitif, ya, tetapi artinya apa? Setiap kebaikan-kebaikan yang diajarkan, ya, maka terimalah dengan lapang dada dari siapapun. Tetapi kalau ada orang-orang yang kemudian berkata bahwa dia alim ulama, dia habaib, dia syekh, dia ustadz, dia buya, tetapi melenceng ajarannya, tinggalkan, ya. Karena jelas sandaran kita adalah Al-Quran dan hadis. Jadi siapapun dia, jika kemudian melenceng dari Al-Quran dan hadis, seperti, ya, Muhammad Gufron segala macam, Al-Zaitun segala macam, ya, itu tinggalkan. Karena bagi kita jelas yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Tidak mungkin bercampur antara hak dengan yang batil, ya. Mana ada kemudian manusia bisa bicara dengan malaikat, manusia bicara dengan semut, ya. Nah, ini tidak bisa dibuktikan. Ilmu al-kalamnya tidak ada, saudara. Apalagi kemudian ada pondok pesantren yang kemudian menyanyikan lagu Yahudi, ya, berkolaborasi dengan orang-orang munafik. Nah, kita tidak masuk di sana, biarpun dia mengatakan dia adalah buya, syekh segala macam, ya. Karena di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam hadis Nabi, apa perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Janganlah engkau menyerupai suatu kaum. Jika engkau menyerupai suatu kaum, sesungguhnya engkau termasuk bagian dari kaum tersebut. Nah, kalau ada orang alim ulama berdiri dengan kaum yang ternyata ingkar dan kafir kepada Allah, ya, apalagi dalam soal keimanan, nah, maka pantas dipertanyakan tentang
keilmuannya. Nah, ini jangan diikuti yang kayak gitu. Karena Islam kita adalah Islam murni. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kita telah bersyahadat. Kita telah berjanji bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi kalau ada yang kemudian menyamakan karena toleransi boleh, tapi jangan boleh kebablasan. Ya, kalau toleransi kebablasan bercampur liur dengan kentut, itu tidak boleh itu. Ya, ingat, kalau toleransi kebablasan bercampur air liur dengan kentut, itu tidak boleh. Karena bagi umat Islam yang betul-betul patuh kepada Allah, dia pasti tahu, ya, dia pasti tahu bahwa dua hal yang kemudian dia akan jadikan pedoman dalam hidupnya, dan dua hal tadi tidak mungkin akan tergantikan oleh ilmu manusia, pikiran manusia itu tidak boleh tergantikan. Ini kebetulan ada sahabat saya Habib arsitek, naik Habib, ya. Nah, jadi itu dia, ya. Jadi kita kemudian ada seorang yang kita anggap pengemis, wajahnya ya kita anggap seakan-akan bukan seorang buya, bukan seorang ustaz, tetapi ternyata ilmu pengetahuannya tentang agama sangat luar biasa. Maka jangan memandang orang itu dari casingnya. Ada juga orang berpakaian jubah, ya, berpakaian seperti orang-orang Arab di Indonesia, tetapi kelakuannya tidak mencerminkan apa yang disunnatullahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak boleh. Jangan diikuti yang kayak gitu. Ya, oke, silakan kawan-kawan yang lain. Ada yang mau dipertanyakan? Silakan. Jadi saya sambung sedikit tentang kuliah. Jadi Rasulullah mau sakaratul maut. Itu Rasulullah tidak memikirkan dirinya. Rasulullah tidak memikirkan istrinya. Rasulullah tidak memikirkan Hasan dan Husain, cucu tercintanya. Jadi Rasulullah tidak sama sekali memikirkan dirinya. Tapi yang dipikirkan adalah ummati. Nah, ini ada satu cerita bahwasanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat itu berziarah ke makam syuhada Uhud. Jadi Rasulullah dengan rombongan para sahabat itu berziarah ke makam syuhada Uhud. Begitu nyampe ke makam syuhada Uhud tersebut, Rasulullah mukanya murung sekali. Beliau mukanya sangat muram. Bahkan para sahabat tidak berani bertanya. Ya Rasulullah, mengapa antum kok murung sekali? Langsung secara spontan Rasulullah mengatakan, saya rindu dengan umatku. Terus sahabat semuanya kaget. Ya Rasulullah, apakah saya ini bukan umatmu ya Rasulullah? Kita mengikuti Rasulullah dari mulai Mekah sampai Madinah. Apakah saya ini bukan umatmu ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah, la antum ashabi, tidak. Kamu adalah sahabat-sahabat.
Yang dimaksud umatku adalah orang yang tidak sezaman denganku, tapi mengikuti aturan, mengikuti apa yang saya ajarkan dengan ikhlas. Itulah umatku yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah. Rasulullah itu rindu sekali sama kita. Maksudnya kita adalah kita umatnya Rasulullah. Gimana konsekuensi kita menjadi umat Rasulullah? Jelasnya kita harus mengikuti Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis hadis yang sahih. Dari tingkah laku Rasulullah, dari mulai bangun sampai tidur kembali, usahakan semaksimal mungkin kita mulai belajar buka hadis gimana caranya Rasulullah masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, sampai dengan Rasulullah bekerja, sampai Rasulullah wafat. Itu sudah jelas. Tidak ada Rasulullah sekian tahun hilang terus tidak tercatat di dalam hadis, itu tidak ada. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita ikuti, kita amalkan. Itulah yang dimaksud dari ummati, ummati, ummati itu. Bukan apa? Bukan nasabku, bukan turunanku. Tapi Rasulullah itu yang dirindukan adalah ummati. Nah, umat ini siapa? Umat yang tidak sezaman dengan Rasulullah, tapi mengikuti ajaran yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Saya rame Ustaz, mungkin dengar musik ya? Tidak ya? Iya, coba kawan-kawan ada pertanyaan lagi, ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Betul sekali kata Ustaz Nurdin. Ya. Di tackle dulu Ustaz. Di sini ya, musiknya keras sekali nih. Mereka lagi latihan untuk ibadah ini. Sebelah lagi latihan untuk ibadah. Rasulullah berkata umati, umati. Kenapa Rasulullah mengatakan tentang kita? Karena Rasulullah mengatakan tentang kita ini sebagai umatnya, apa masalahnya? Karena kita tidak pernah menyaksikan Rasulullah. Kita tidak pernah menyaksikan Rasulullah, kita tidak pernah menyaksikan mukjizatnya, tapi kita percaya kepada ajaran. Makanya Rasulullah berkata, umati, umati, umat. Ya. Bahkan Rasulullah berkata, barang siapa yang rajin berselawat kepadaku, nanti aku akan memberikan syafaat untuk umat. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau para sahabat dulu, para sahabat menyaksikan, dia melihat Rasulullah, dia melihat mukjizat Rasulullah. Makanya keimanan sahabat kepada Rasulullah dan kepada Islam itu sangat kuat sekali, karena mereka menyaksikan ini adanya Nabi, mereka menyaksikan mukjizat-mukjizat Nabi. Sementara kita 1400 tahun yang lalu, ya, telah lewat 1400 tahun yang lalu, kita hanya bisa mendapatkan pengetahuan tentang Nabi dari hadis-hadis, dari Al-Quran, dari pelajaran para guru-guru kita. Tetapi kita percaya, kita yakin bahwa apa yang dibawa Nabi adalah ajaran yang benar. Karena apa? Karena Allah memberikan akal pikiran kepada kita. Coba kita bayangkan, kalau kemudian ada seorang berkata, Tuhan itu ada 3.
Kalau Tuhan ada tiga berarti mempunyai tiga kemauan. Kalau kemauan yang satu memelihara bumi, kemauan yang satu menghancurkan bumi, keinginan yang ketiga adalah untuk membunuh, ya kacau balau dunia ini, ya. Maka itulah bahwa dikatakan kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanak. Allah itu satu, ya. Maka otak langsung berpikir kalau satu itu berarti dia yang mengendalikan tanpa ada intervensi. Betul. Ya. Kalau Tuhannya ada tiga gimana? Yang satu tidur, yang satu minum, yang satu istirahat. Ya, siapa yang kemudian mengatur bumi dan langit? Siapa yang memberikan rezeki kepada manusia? Siapa yang memberikan rezeki kepada makhluk? Tidak ada. Ya. Makanya disebut ahad. Di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila ayat pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu bahasa Sanskerta artinya satu tidak bisa terbagi-bagi. Kalau satu yang bisa terbagi-bagi disebut Eka. Makanya ada perkataan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalau kita tidak berbeda-beda, Tuhannya tidak ada berbeda-beda. Tuhan satu, yaitu Allah. Dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhannya satu. Maka di Al-Quran dikatakan, wahai Muhammad, sebelum engkau aku utus, aku telah mengutus nabi-nabi lain untuk membawa risalah. Apa risalahnya? Kalimat tauhid. Tiada Tuhan melainkan Allah. Nah, itu dikatakan Allah di dalam Al-Quran. Dan apa tujuan para nabi ini? Para nabi itu bertujuan untuk mengatakan kepada manusia, yaitu para umat. Apa tujuannya? Hai umat, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maka sembahlah Allah. Itu perintah. Perintah yang utama daripada hukum-hukum ibadah lain, yaitu pengakuan mutlak terlebih dahulu dari manusia bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka kalau ada juga manusia yang menuhan-nuhankan sandal, menuhan-nuhankan patung, menuhan-nuhankan kancing baju, maka periksa otaknya gitu. Ketawa host ini, ya kan? Ya. Kalau masih ada juga orang-orang yang menuhankan, ya, gunung-gunung, menuhankan kayu-kayu besar, menuhankan kemudian sepeda, menuhankan kemudian rantai-rantai, cincin-cincin, jin, setan, mengharapkan syafaat-syafaat dari orang-orang yang tidak bermanfaat, dari makhluk-makhluk yang tidak bermanfaat, maka bawa ke psikiater. Ya, bawa ke psikiater. Di dalam Taurat, 10 hukum utama Taurat, apa perkataannya? Bahwa tiada ilah-ilah lain di hadapan. Itu Taurat, ya. Di dalam Bible dikatakan inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang benar. Di dalam Al-Quranul Karim surat At-Taha 14, bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. 3 kitab mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Siapa namanya? Namanya Allah. Kenapa ada kata Tuhan? Tuhan itu adalah jabatan, gelar, posisi, position di dalam bahasa Inggris. Nah, gelar, jabatan, posisi, pangkat dinisbatkan kepada satu tokoh. Siapa tokohnya? Allah SWT. Pak Ustadz, bagaimana ada perkataan Yahweh, Adonai, Elohim, Theos, Logos? Itu tidak nama Tuhan. Oh, kok berani Ustadz mengatakan itu tidak nama Tuhan? Oh iya, karena Ibrahim mempunyai anak namanya Ismail dan Ishak. Ibrahim mengatakan kepada Ismail, hai Ismail, Tuhan kita adalah Allah. Maka Ismail menyampaikan kepada kaumnya, yaitu kaum padang gurun,
hai kaum padang gurun, Tuhan kita adalah Allah. Maka ini dibuktikan sebelum ada Islam, sebelum ada Nabi Muhammad, orang-orang telah mengenal kata Allah sebagai sang pencipta alam. Ingat, sebelum ada Al-Quran, sebelum ada Nabi Muhammad, orang-orang Arab telah mengenal kata Allah sebagai sang pencipta. Dari mana mereka tahu? Dari pengajaran Ismail. Ismail dari mana tahu? Dari pengajaran Ibrahim. Nah, satu lagi anak Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ishak. Nabi Ishak juga berkata kepada Nabi Ibrahim juga berkata kepada Ishak, hai Ishak, Tuhan kita adalah Allah. Tidak mungkin kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, hai Ismail, Tuhan kita adalah Allah. Hai Ishak, Tuhan kita adalah Yahweh. Ini tidak mungkin. Ya, pasti seorang bapak, apalagi dalam soal amanah, menyampaikan syariat, dia akan menyampaikan suatu ilmu yang sama terhadap anak-anaknya. Maka sesungguhnya Ishak yang menerima ajaran Tuhan kita adalah Allah. Nah, sampai nanti di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, diturunkan Taurat, maka Al-Quran mengatakan bahwa sebagian orang ahli Taurat menyembunyikan sebagian ayat-ayat kami dan menggantinya untuk kepentingan yang sedikit. Nah, makanya disinilah mulai berubah pengenalan kata Yahweh tadi. Ya, setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, maka kemudian kata Allah itu berganti dengan Yahweh. Kalau kita belajar historical teologi, kata Yahweh itu merujuk kepada pemimpin pasukan Tuhan yang terkenal sebagai Panteon Kanaan. Baca tuh historical teologi. Ya, Panteon Kanaan adalah pasukan ilahi yang kemudian membela kepentingan orang-orang Yahudi. Sebagai imbalan jasanya, maka orang-orang Yahudi mengangkat pimpinan pasukan ilahi sebagai sang pencipta alam yang disebut sebagai Yahweh. Nah, kemudian kata Yahweh ini disakral-sakralkan oleh orang Yahudi. Oh, tidak boleh menyebut Yahweh ini secara sembarangan karena namanya sakral sekali. Nah, inilah manusia itu kan. Dia menciptakan, dia pula mensakral-sakralkan. Nah, terus untuk menyebut kata-kata Tuhan sehari-hari, maka kata Yahweh ditukar dengan Adonai dan Elohim. Itu dia. Nah, ketika dijajah oleh Yunani, perkataan Adonai dan Elohim diganti Theos dan Logos. Islam tidak begitu. Makanya Allah katakan, ikutilah mila Ibrahim. Karena Ibrahim mengatakan tiada Tuhan melainkan Allah. Ismail mengatakan tiada Tuhan melainkan Allah. Maka tidak ada perubahan, tidak ada perubahan nama. Sampai sekarang kita sebagai umat Nabi Muhammad yang merupakan keturunan dari Ismail, kita mengenal bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Nih, jadi ini jelas sekali ya sejarahnya. Jadi alhamdulillah ya, Islam tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran pagan. Kita tidak mengenal kata dewa. Kata dewa itu sesungguhnya ajaran pagan dari Yunani. Kita tidak mengenal firman menjadi Allah, tidak ada itu. Ketika saya berkata, maka Ustadz RR berfirman, apakah firman kata-kata yang saya keluarkan itu adalah saya seutuhnya? Tidak. Dan dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim apa perkataan Allah. Ketika aku menciptakan sesuatu, maka aku cukup berfirman, kun fayakun. Maka terjadilah apa yang Allah inginkan berdasarkan firman yang dia ucapkan. Demikian juga di dalam Injil, bahwa Tuhan mengatakan di dalam Injil, ketika aku menginginkan segala terjadinya sesuatu, maka aku cukup dengan berfirman. Firman tidak akan kembali sia-sia, dia akan melakukan semua kehendakku. Maka setiap yang tercipta dari firman disebut penciptaan.
Firman adalah ini, firman ada, tidak ada. Kata-kata ya kata-kata. Ya. Kata-kata tidak sama dengan perbuatan. Makanya dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, la isa kamislihi sayun, bahwa aku tidak sama dengan apa yang kuciptakan. Kalau aku sama dengan apa yang kuciptakan, ya bisa saja manusia menjadikan dirinya Tuhan. Ya. Tetapi Allah katakan, aku adalah aku. Aku tidak sama dengan apa yang kuciptakan. Karena aku mempunyai sifat maha benar, maha besar, maha suci, maha kekal. Manusia kekal tidak? Tidak. Manusia maha benar tidak? Tidak. Manusia memiliki keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan. Jangankan sempurna, umurnya saja tidak bisa dia takar. Iya kan? Ada orang yang mengaku-ngaku saya Tuhan, Namrud mati. Ada orang mengaku-ngaku namanya Tuhan, Firaun tenggelam. Mana dia yang menjadikan kata-kata dia tidak adalah Tuhan, sang pencipta alam? Kematian saja tidak bisa dia kemudian elakkan. Jadi kalau kita sadar dengan diri kita, keterbatasan kita, dan kita ingat dengan tujuan kita. Apa tujuan kita? Bahwa kita mencari pahala di dunia untuk tabungan kita kelak di akhirat. Maka kita beribadahlah dengan baik. Jangan berpikiran macam-macam. Ingat, jangan berpikiran macam-macam. Nggak usah sok hebat, nggak usah sok tahu, nggak usah menanya-nanyakan tentang Allah. Karena engkau tidak punya pengetahuan tentang itu. Maka Allah katakan, aku menciptakan manusia itu untuk beribadah padaku, bukan untuk menanyakan siapa aku. Ya, ini kan ada orang, di mana Allah? Siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang melahirkan Allah? Ini orang sakit ini. Nah, perlu psikiater lagi, ya. Karena Nabi Muhammad menyampaikan, ya, apa pelajaran Nabi Muhammad? Bahwa Allah tidak bisa dilihat. Bukan Nabi Muhammad saja yang berkata, Allah pun berkata di dalam Al-Quranul Karim. Allah berkata, sesungguhnya aku tidak dapat dijangkau oleh mata, tetapi aku dapat melihat segala apa yang kuingin. Nah, bagaimana kemudian kita menentang perintah Allah sementara Allah telah berkata, aku tidak bisa dilihat. Nah, ini makanya saya katakan lagi, kalau ada manusia yang memaksakan untuk melihat Allah, bawa itu ke psikiater, berobat. Kalau enggak di ruqyah, kalau bahasa Islamnya di ruqyah dulu supaya keluar jin-jin sama setan yang mengganggu itu. Ya. Nah ini, ya. Bahkan 4 kitab kompak mengatakan, Keluaran 33:20 di dalam Bible mengatakan, manusia tidak dapat melihat Allah. Taurah mengatakan manusia tidak bisa melihat Allah. Bible mengatakan suaranya tidak dapat didengar, wajahnya tidak dapat dilihat. Kita datang manusia yang otaknya setengah bodoh, setengah pintar, memaksakan bahwa Tuhan menjadi manusia. Sandarannya tidak ada, sumbernya tidak ada, dalilnya tidak ada. Dalilnya dari mana? Dari asumsi-asumsi yang kemudian ada bisikan-bisikan setan. Hai manusia, engkau harus melihat Allah itu. Kalau engkau melihat Allah itu berarti dia ada. Kalau engkau tak bisa melihat Allah itu berarti Allah itu tidak ada. Datang itu bisikan setan kepada manusia. Maka manusia yang kemudian tidak pernah membaca kitab-kitabnya akhirnya menjadi tersesat, menginginkan mencari Allah itu. Lihat gunung dia jadikan Tuhan, lihat bulan dia jadikan Tuhan, lihat matahari dia jadikan Tuhan. Ketika matahari tenggelam, kok Tuhan bisa tenggelam? Ketika gunung meletus, kok nggak ada lagi gunungnya? Nah ini dia, ketika pohon itu ditebang oleh orang, kok Tuhan kita bisa ditebang? Iya betul, manusia kurang 2 ons. Nah
Nah, ini dia saudara. Jadi ya, lagi-lagi kita harus bersihkan hati, akal, kalbu, ya, ini harus bersih. Jangan lagi mempertanyakan Tuhan di mana, Tuhan bagaimana, di mana adanya Tuhan, lagi apa Tuhan, sedang apa Tuhan, bagaimana Tuhan. Jangan lagi, tidak boleh. Tetapi yang harus kita lakukan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah segala dosa-dosaku ya Allah. Berdoa kita kepada Allah, itu perintah Nabi, itu perintah Allah. Makanya Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, memintalah kepadaku dengan sungguh-sungguh. Berdoalah kepadaku dengan sungguh-sungguh. Jangankan berdoa, yang ada malah nanya-nanyakan Tuhan. Woi Pak Ustaz, kok ada pernyataan kaki Tuhan di neraka? Pak Ustaz, apakah Tuhan bisa melakukan mukjizat? Goblok. Tuhan tidak melakukan mukjizat. Tuhan memberikan mukjizat kepada siapa yang Dia inginkan. Ingat, Tuhan tidak melakukan mukjizat. Tuhan memberikan mukjizat kepada siapa yang Dia inginkan. Para nabi melakukan mukjizat atas seizin dari Allah. Tidak ada kemampuan Nabi itu melakukan mukjizat kalau tak ada seizin dari Allah. Ya, bahkan ketika Nabi Musa berputus asa, ketika dikejar tentara Firaun, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan berdoa, ya Rabb, selamatkanlah kami sehingga kami terhindar dari kejaran tentara Firaun. Maka datang ilham kepada dia, hai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Siapa yang menyuruh? Allah. Ketika Nabi Isa menghidupkan orang mati, dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, atas seizin Allah. Tiba-tiba datang orang, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Tuhan kamu bisa tidak menghidupkan orang mati? Kan lagi-lagi ya perlu ke psikiater lagi. Jangankan menghidupkan orang mati, Allah perlihatkan kepada Nabi Yehezkiel apa? Dia bunuh ribuan burung dan kemudian dihidupkan lagi oleh Allah. Tidak ada yang susah bagi Allah. 7 pemuda yang ada di dalam goa ditidurkan oleh Allah ratusan tahun dan dihidupkan kembali. Tidak ada yang susah bagi Allah. Tiba-tiba datang manusia yang berpikiran picek. Bisakah Allah melakukan mukjizat? Lah, kalau Allah melakukan mukjizat, apa bedanya Allah sama Nabi? Sementara Nabi itu adalah utusan, anak, istilahnya anak buah Allah. Kok Allah dipaksa-paksa melakukan mukjizat? Jangan. Nah, makanya di dalam Islam dikatakan la isa kamislihi sayun. Allah tidak sama dengan Nabi. Tidak ada yang bisa menyamakan Allah itu. Ya. Dipaksakan Allah ada di dalam rahim manusia. Sementara Allah berkata, aku maha suci. Tidak mungkin kemudian maha suci itu bercampur dengan darah dan nanah. Darah dan nanah itu adalah hadas. Kena saja kita darah itu sedikit ya. Ketika kita mau sholat, ya batal. Wuduk lagi sampai bersih. Apalagi ini Allah yang maha suci. Otak digunakan saudara. Ya. Nah ini, jangan bermain-main dengan Allah. Ingat, Allah mengatakan, ya, orang yang tidak percaya kepada firman, orang yang tidak mengikuti perintah, pasti ini ada perkataan di dalam Al-Quran, pasti masuk neraka jahanam. Saudara, engkau bilang neraka jahanam itu adalah ringan, ya? Coba kau bakar sama api tangan kau dulu. Sakit nggak? Neraka 1.000.000 kali lebih kejam daripada yang ada di api tadi. Disebutkan dalam satu kisah, ketika Allah menginginkan ada api untuk dunia sebagai manfaat bagi manusia, untuk memasak, untuk segala macam, maka diambil sekecuil api dari neraka untuk api
yang diperuntukkan kepada manusia di bumi. Tetapi dilakukan proses berulang-ulang kali oleh malaikat sebelum diturunkan ke bumi. Kenapa? Kalau kemudian diambil dan diberikan saja, maka niscaya bumi tidak mampu menampung kerikil dari api di neraka, tembus. Maka dilakukan proses pendinginan sehingga kemudian bisa ditampung oleh bumi. Bayangkan itu baru kerikil. Baru segede-gede ini kerikil-kerikilnya. Konon lagi kemudian kita dibakar, dihidupkan lagi, dibakar lagi, dihidupkan lagi, dibakar lagi. Roh akan menjerit, jiwa akan menjerit, badan akan menangis. Ya, di sanalah nanti timbul penyesalan. Duh, kenapalah aku dulu bermain-main dengan agama. Para munafik akan menyesal, para kafirun akan menyesal bermain-main dengan Allah. Para fasik akan menyesal. Ya, para fasik kemudian akan berteriak, ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Berilah aku kesempatan kembali kepada dunia, maka niscaya aku akan beribadah saja kepada kamu. Apa perkataan Allah? Bukankah telah datang kepadamu para penasihat-penasihatku? Bukankah telah kuturunkan ayat-ayatku kepadamu? Engkau yang memilih kebodohan dan kekafiran kepadaku, maka tanggunglah azabnya untuk aku. Maka ketika dikeluarkan umat yang terakhir bernama Juhailah, ada seorang yang bernama Juhailah. Inilah adalah orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka jahanam. Maka pada saat Juhailah dikeluarkan dari neraka jahanam, memikirlah miliaran manusia yang ada di dalam neraka. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi yang akan dikeluarkan dari neraka. Ingat saudara, sebelum kita diazab di neraka, Islam juga mengenal azab kubur. Orang-orang yang bermain-main dengan Allah, ketika dikuburkan, maka kuburannya menjadi pendek. Padahal lubang yang digali adalah 2 meter. Tiba-tiba dimasukkan si mayit, kuburannya menyempit. Ketika dimasukkan si mayit, ada genangan air. Ketika dimasukkan si mayit, ada ular yang melingkar. Inilah orang yang mempermain-mainkan ayat-ayat Allah, yang menjual ayat-ayat Allah. Apalagi kaum fasik dan kaum munafik, mereka berkata percaya kepada Allah, mereka berkata percaya kepada Rasul, tetapi tindakan mereka menghancurkan Islam dari dalam. Ada buktinya Ustaz? Ada. Saya sendiri mengalami, ya. Ketika menguburkan salah satu tetangga, apa yang terjadi? Ketika digali kedalaman 1 meter, ketemu tengkorak manusia, mayat manusia. Padahal tanah itu tidak pernah dulu ada dijadikan pekuburan. Dicari lagi. Pas digali lagi tempat yang lain, apa yang terjadi? Tiba-tiba air memancar dari dalam. Sehingga terapung, tidak boleh kalau mayat terapung. Itu mayat itu harus dimiringkan. Itu wajahnya harus menghadap ke bagian dinding kuburan. Berbagai macam cara ketika itu bertanya saya kepada ahli waris. Wahai saudaraku, apa yang terjadi? Coba jujur. Apa yang mereka katakan? Tidak pernah bersedekah, selalu memandang diri hebat, selalu mempunyai niat jahat kepada orang lain, selalu iri kepada orang lain. Sementara tampilannya di luar, tampilannya adalah alim ulama. Maka didoakan sama-sama pada waktu itu dan dipaksakan saja masuk ke dalam. Celaka ini saudara. Ini orang beriman tetapi durhaka kepada Allah. Apalagi orang tidak beriman kepada Allah, bagaimana engkau pikirkan siksanya di dalam kubur. Ketika kita telah dimasukkan ke dalam kubur, ditanam, ya. Ketika ahli waris telah pergi,
Ketika para pelayat telah pergi, maka 2 jam kemudian datang 2 orang malaikat. Jika kita mempunyai amal yang banyak, datang berupa wajah yang baik. Kalau tidak mempunyai amal yang banyak, datang dalam rupa yang menyeramkan. Apa pertanyaan malaikat tadi? Wahai mayit, ma rabbuka? Siapa Tuhanmu? Lalu si mayit, karena dia tidak terbiasa menyebut kalimat Allah, tidak terbiasa sholat, tidak terbiasa baca Al-Quran, maka dia akan kelagapan. Datanglah manusia. Oh, bisa kita hafal-hafal saja? Nggak bisa, saudara. Ketika mati itu semuanya akan bersaksi. Orang yang tidak pernah sholat akan berat sekali menjawab perkataan ma rabbuka, Allah SWT akan berat sekali. Ma nabiyuka, ma kitabuka, berat, semuanya berat. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Kita diazab oleh malaikat. Itu baru azab di alam kubur. Jadi azab itu sampai nanti hari kiamat baru kita istirahat di azab. Na'udzubillah min zalik. Entah kapan hari kiamat itu datang. Allah mengatakan sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya aku yang tahu. Nah, kalau anda di dalam kubur diazab sampai hari kiamat, coba bayangkan betapa nelangsanya. Nanti di hari penghakiman masuk neraka lagi, diazab lagi. Kekallah diazab selama-lamanya. Boleh berbuat dosa, siapa bilang tidak boleh, tapi jangan lupa bertobat. Jangan diulangi lagi. Ya. Kita tidak suci. Yang suci adalah malaikat. Malaikat tidak pernah berbuat salah. Manusia itu tempatnya kilap karena ada nafsu diciptakan. Datanglah malaikat, hai Allah ya Rab, kenapa engkau ciptakan manusia jika untuk berbuat kerusakan di atas muka bumi? Allah katakan, ente bilang jadi manusia itu gampang apa ya? Cobalah kau jadi manusia, malaikat. Datanglah kemudian dijadikanlah 2 orang, Harun dan Marut, menjadi manusia. Malaikat jadi manusia karena dia tadi berkata seakan-akan gampang menjadi manusia. Apa yang terjadi? Ketika jadi manusia, datanglah wanita jelita, cantik jelita, seksi, yang mempesona kepada 2 malaikat yang menjadi manusia. Karena telah ada nafsu di dalam hati dia, di dalam badan dia, maka dia terpana melihat kemolekan si gadis yang cantik. Berebut ingin mendapatkan gadis itu. Lalu si gadis mengatakan, kalau engkau ingin mendapatkan diriku, buatlah dosa terlebih dahulu. Maka bersepakatlah 2 malaikat itu. Kita kerjakan dosa yang paling kecil. Apa? Mabuk, minum khamar. Tapi apa yang terjadi dari minum khamar? Akibatnya otak jadi miring, tidak bisa lagi berpikir. Lihat wanita cantik tadi diperkosa, karena malu dia memperkosa wanita cantik tadi, dibunuh. Allah berikan 2 pilihan. Apakah engkau akan diazab di dunia atau akan diazab di neraka? Malaikat tahu kalau di neraka diazab itu adalah azab yang kekal. Mereka pilih azab di dunia. Apa artinya? Bahwa menjadi manusia itu tidaklah mudah. Maka kemudian Allah beri peluang-peluang bagi manusia yang berbuat salah. Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, wahai manusia, janganlah engkau berputus asa dengan kezaliman yang engkau buat. Sungguh aku akan mengampuni segala dosa-dosamu jika engkau bertobat padaku. Allah tahu manusia itu gudangnya kilap. Kalau ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa, wah hebat sekali ya, sempurna dia ya. Nah makanya saudara-saudara ya, kalau kita gudangnya kilap, maka ketika kita berbuat kesalahan, malamnya kita sholat tobat. Setelah sholat tobat,
jangan lagi melakukan pekerjaan yang salah berulang-ulang. Nah, untuk itu perlu bergaul dengan orang-orang yang soleh supaya langkah kita tidak terpengaruh. Alhamdulillah, keluarga Aumi adalah termasuk orang-orang yang soleh. Setiap hari bersiar di jalan Allah, setiap malam menggaungkan asma Allah, setiap malam menggaungkan Al-Quran, firman-firman Allah. Maka Allah sangat mencintai orang-orang yang menyampaikan firman-Nya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Aumi, dan ini dibuktikan secara nyata. Apa yang kita perbuat semuanya dimudahkan oleh Allah. Bahkan tadi Mita Endi telepon saya, ya, Buya, ya apa Adinda, yang kerajinan udah dibayar, ini ada lagi pesanan. Alhamdulillah sekali, ya. Jangan ragu dengan takut dengan rezeki. Orang yang kemudian, ya, ketika datang azan dia menyembah Allah, maka Allah juga malu kepada orang itu jika tidak mengabulkan apa yang kemudian menjadi doanya. Dia akan berkata kepada malaikat, hai malaikat, engkau berikan dia rezeki. Ya, ketika datang panggilanku dia meninggalkan semuanya, dia tinggalkan hartanya, dia tinggalkan pekerjaannya hanya untuk menyembahku. Sekarang dia memohon kepadaku, bagaimana aku tidak memberinya? Inilah yang kemudian, ya, menjadi bentuk keadilan Allah. Allah memberikan rezeki kepada manusia. Rezeki yang diberikan itu tidak sama dengan rezeki yang diberikan Allah kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang fasik. Kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang fasik, Allah juga berikan rezeki karena Allah Maha Adil. Tapi rezekinya tidak mengandung berkah. Terhadap orang yang beriman, Allah berikan rezeki. Di balik rezeki itu mengandung berkah untuk orang-orang yang beriman. Nah, berkahnya apa? Dimakan oleh manusia rezeki tadi, ya, maka menjadi darah dan daging yang halal. Diberi kepada anak-anak, diberi kepada istri, ya, maka dia tumbuh anak-anak itu menjadi anak-anak yang patuh dan taat kepada orang tua, patuh dan taat kepada agama. Jadi jangan heran kalau banyak penjahat-penjahat, banyak para pelacur, banyak tukang-tukang korupsi, banyak tukang-tukang copet. Pertanyakan orang tuanya dulu, engkau berikan anak kamu itu makanan yang halal atau yang haram? Apakah engkau ketika mendapatkan rezeki ini, engkau sudah percaya kepada Allah atau tidak? Nah, maka kita, ya, selaku orang yang beragama Islam, walau diberikan oleh Allah rezeki yang sedikit, ucapkan sajalah alhamdulillah. Karena Allah tahu yang terbaik bagi kita, bukan kita yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena kita tidak bisa menjangkau masa depan, Allah yang tahu tentang masa depan diri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup, ya. Ada jam 21.54. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Masya Allah, tausiahnya malam ini. Jadi saudaraku minta maaf ya, nanti untuk saya jangan hari Kamis malam Jumat, karena hari Kamis malam Jumat itu maaf ada gangguan di sekitar saya. Jadi mereka sekarang beribadah mulai hari Jumat dan hari Ahad lagi. Jadi malam Jumat mereka latihan band-band. Jadi saya takutnya kajian kita terganggu. Lagi disco apa lagi konser, Ustaz? latihan ini vokal. Jadi minta maaf nanti tim kreator. Jadi
Untuk materi, untuk mungkin ngisi kajian, untuk saya jangan hari Kamis malam Jumat. Karena Ya, izin Pak Ustadz, sebenarnya malam ini kan Ustadz Hatib, cuman beliau baru turun dari mana itu ya, terus katanya nggak bisa, makanya saya WA Pak Ustadz. Beliau ada tugas dari kampusnya. Makanya alhamdulillah Pak Ustadz bisa ya. Minta maaf sekali ya Pak Ustadz ya. Nah, tidak apa-apa. Jadi malam ini saya rasa kajian kita cukupkan, dan alhamdulillah kita bisa mencerna ilmu Allah. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang takabur pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita takabur terhadap diri kita sendiri. Jadi sebelum kita tutup, mari kita membaca suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, handetolan kita, sanak famili kita yang terkena bencana, baik bencana alam, banjir maupun tanah longsor maupun gunung meletus. Jadi marilah kita sama-sama membaca suratul Fatihah, kita berdoa untuk mereka supaya cobaan ini cepat diangkat oleh Allah Sang Pencipta langit. Amin, amin, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Terima kasih saudaraku semua, meskipun hanya berdoa, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua dan mengangkat musibah di daerah yang terkena bencana masing-masing. Ini Abu Yah yang pimpin doa atau saya? Ustadz saja langsung Ustadz. Jadi kita doakan saudara-saudara kita yang terkena bencana di Sumatera Utara dan yang teranyar, yang terbaru kemarin di Sukabumi, yang kemudian banjir bandang itu hampir setinggi 4 meter ya, sehingga menghancurkan rumah-rumah dan mobil-mobil. Mari kita kemudian membaca doa sehingga Allah meringankan ya. Oke, silakan dipimpin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Marilah kita berdoa doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamata fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Wa afiatan bil jasadi wa ziyadatan bil ilmi. Amin. Wa barakatan bil rizqi, wa barakatan bil rizqi, wa barakatan bil rizqi, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi firli ya Allah, wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapak kami, baik yang masih bersama-sama dengan kita maupun yang sudah mendahului kita. Ampunilah dosanya
ringankanlah siksa kuburnya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di negerimu yang tercinta ini, khususnya Indonesia, ya Allah, bahwasanya banyak bencana, banyak musibah yang menimpa saudara-saudara kami. Tolong ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, angkatlah musibah itu, angkatlah bencana itu menjadi rahmat, menjadi hidayah, supaya kita patut bersyukur kepadamu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah ke jalanmu yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan orang-orang yang tersesat dan Engkau sesatkan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah hidayah kepada saudara-saudara kami yang sudah kembali ke fitrah, yang sudah bersahadat. Teguhkanlah sahadat mereka, bimbingkanlah mereka ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Rabbana innana sami'na munadiya ayyunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wala tuhzina yaumal qiyamah. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma Al-Fatihah. amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya saya selaku manusia biasa pasti ada kesalahan, dan apabila ada kesalahan dari tutur kata atau ucapan dari saya selaku insan, selaku ciptaan Allah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebenaran, itu hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, sahabat-sahabat Aumi, baik yang ada di bawah dan yang ada yang menonton di YouTube, di Twitter, dan di Facebook serta di Instagram, ya. Inilah akhir acara dari Aumi, insya Allah. Nanti besok kita akan ketemu lagi di jam yang sama dengan pembahasan yang berbeda. Kami mohon maaf apabila kata-kata kami ada yang menyenggol atau ada yang tersinggung. Percayalah, kami menyampaikan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.